Jadi misterinya itu koyok ngeliat hantu itu opo hantu mek gitu tok. Oke, berjumpa lagi dengan saya Mas Aris. Siapa ya namanya? Nama kerennya siapa? Siapa Om? Nama kerennya siapa? Panggil saya jangan Aris ya, nama belakang saya Atmoko ya, jadi biar kayak Mbah. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Atmoko. Saya akan membawakan sebuah kisah. Sebetulnya ini kisah pribadi, kehidupan saya pribadi, tapi supaya saya tidak malu menceritakan, yos teman-teman nih anggap aja kalau saya ini bukan pelakunya ya. Karena saya menceritakan ini antara aib dan antara bukan juga. Intinya ini kisah pribadi saya yang kejadiannya ini belum lama ini sih, masih baru-baru ini, masih segar ceritanya, masih segar. Lalu apakah ceritanya gitu ya. Sebelum itu saya akan menyapa teman-teman rasa misteri yang berbudiman, yang berbudi pekerti dan beriman kepada Tuhan. Buat teman-teman, semoga teman-teman semua, viewer semua, subscriber semua diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan kemudahan, kelancaran apapun urusan dari teman-teman semua. Semoga teman-teman semua mendapatkan kemudahan dan kelancaran, amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini sebetulnya kisah pribadi ini antara ini sebetulnya kalau ada misterinya ada, tapi lebih ke arah pusing sih sebetulnya. Jadi misterinya itu dikalahkan oleh rasa pusing. Jadi misterinya itu, sosok gaibnya itu terkalahkan oleh kebutuhan finansial yang amat sangat mencekik. Jadi gimana? Jadi misterinya itu koyok ngeliat hantu itu opo hantu mek gitu tok. Padahal kalau di saat kondisinya itu tidak sepusing ini, mungkin yo ngeliat hantu itu akan lari atau akan menjerit, minimal yo mungkin berdoa atau dibacakan doa makan hantunya kayak yang viral-viral itu. Jadi setiap manusia ini pasti memiliki masalah masing-masing ya teman-teman ya. Kayak saya ini bikin konten terus yo masih belum menghasilkan, niatnya kan yo nggak jauh untuk menambah finansial penghasilan dan untuk bersedekah. Jadi saya ini belum lama ini memiliki masalah finansial, dimana saya ini memiliki tanggungan kepada teman sih, bukan saudara, kepada teman. Nilainya itu bagi saya yo cukup banyak, tapi mungkin bagi teman-teman semoga nggak banyak, sekitar 10 juta ya, 10 juta. Saya berjanji akan membalikan ini sebetulnya bulan ini karena finansial saya masih goyang-goyang. Akhirnya saya ini mendatangi teman saya menyampaikan bahwa saya ini belum bisa membayar tanggungan saya, ini gimana. Nah, kebetulan pasca COVID ini semua usaha mikro di Jawa Timur ini mengalami guncangan yang menurut saya sangat luar biasa juga, dan saya juga menyadari kondisi teman saya saat ini. Akhirnya dari teman saya ini mau nggak mau, intinya saya harus mengembalikan uang itu. Mengembalikan uang tersebut saya sudah berusaha semaksimal mungkin, nyari penghasilan tambahan, kerja sana sini,
Sebetulnya saya sudah memiliki pekerjaan tetap ya teman-teman, tapi untuk menambah ini kan saya memerlukan uang lagi gitu. Nyari pinjaman itu ya wis ndak bisa karena ya ndak ada jaminan. Terus saya ini wis kepentok sing satu-satunya harta yang paling berharga, yang berupa harta ya, berupa barang ya guys, itu hanya sepeda motor. Sepeda motor itu mau saya jual, ketemu orang itu, padahal sepeda motor saya itu kalau laku itu mungkin masih sekitar di angka 15 atau 16 jutaan. Tapi setiap ketemu orang sudah deal, bahkan sudah diberikan DP. Yang pertama ini sudah diberikan DP untuk akad pembelian, tinggal nunggu apa itu surat perjanjiannya. Setelah itu saya pulang itu yang pembeli ini membatalkan, tidak jadi membeli sepeda motor saya. Akhirnya wis saya pusing lagi 7 keliling guys. Akhirnya kemana ini? Akhirnya saya nyari penjual lagi, pembeli lagi, ketemu sama pembeli sampai saya tawarkan di online itu sudah ketemu, akhirnya nggak cocok. Saya bingung mau kemana, sedangkan saya ini harus memenuhi kewajiban saya, tanggung jawab saya kepada teman saya, bahwa saya ini sudah meminjam uang 10 juta selama kurang lebih itu 6 bulan, dan ini jatuh tempo. Dan teman saya itu enggak memberikan bunga, tapi teman saya ini ya usahanya collab juga, akhirnya mau nggak mau saya ini harus mengembalikan. Saya diminta untuk mengembalikan. Teman saya ini juga memerlukan untuk membayar karyawannya. Akhirnya saya bingung. Akhirnya jalan satu-satunya saya cuma bisa berdoa ya. Berdoa, berusaha kesana kemari, nggak membuahkan hasil. Terus saya berani-beranikan ya. Akhirnya saya ini datang ziarah kubur ke makam-makam gitu, untuk mendapatkan solusi, berdoa lah intinya biar diberikan kemudahan. Karena kita kalau mendoakan orang yang sudah meninggal kan di situ ada hikmah, ada berkah dari Gusti Allah itu. Setiap kesulitan kita ini pasti akan diberikan kemudahan. Nah, untuk ziarahnya ini saya hanya bisa menceritakan yang terakhir, yang sebelum-sebelumnya saya tidak berani menceritakan lokasinya di mana karena saya takut kalau terjadi sesuatu sama teman-teman. Suatu ketika saya ini datang sendirian ke suatu makam. Saya tawasul untuk si fulan yang ada di makam itu. Saya mendoakan, pokoknya mendoakan yang terbaik, mendoakan yang baik-baik untuk si ahli kubur si fulan ini. Dalam saya berdoa ini tiba-tiba ini tiba-tiba itu kayak ada angin yang besar itu. Angin itu kayak udah di pohon-pohon di sekeliling itu kayak tiba-tiba ada angin besar. Ada angin besar, saya kan sendirian. Mau lari ya wis. Aku wis pasrah. Mati di sini ya wis ndak apa-apa toh ya aku wis bingung ya mau gimana lagi. Setelah itu pasrah, tiba-tiba ada angin besar itu. Yang terakhir itu kayak apa ya, kayak lesus itu kayak apa, kayak angin puting beliung itu, tapi yang masih kecil itu lewat di depan saya, wes gitu. Saya itu sontak kaget karena saya ini antara takut dan kepepet ya. Akhirnya saya cuma bisa merem tok itu sambil terus berdoa untuk si fulan ini tadi. Tiba-tiba di samping saya ini koyok ada suara krusek gitu.
terus menyenggol di apa itu namanya, pundak saya ini, bukan pundak sih, lengan sebelah kiri ini seperti bulu landak. Jadi nggak tajam sih, tapi koyok seperti bulu tapi kasar-kasar gitu loh, koyok tajam-tajam tapi nggak sampai melukai. Jadi waktu saya nempel di lengan ini tuh kerasa banget bahwa ini seperti bulu yang tajam-tajam. Karena saya ini mikir, wah ini kalau apa itu namanya landak ini nanti bahaya. Akhirnya saya beranikan buka, noleh ke kiri sini, saya buka mata gini. Ketika saya buka mata ini loh, saya langsung terus tak kaget gitu, kaget bukan main. Karena ternyata itu di samping saya itu koyok ada sejenis hewan, tapi hewan itu ndak ada di dunia nyata ini, koyok hewan goib. Jadi wujudnya itu seperti manusia, koyok seperti manusia purba itu, tapi di sini ada bulunya coklat-coklat gitu, coklat-coklat gini, coklat-coklat ya, memiliki kaki, memiliki tangan, mirip seperti itu kera, kayak orang hutan gitu. Nah, tapi kalau orang hutan itu kan badannya pendek, tapi itu badannya tinggi besar. Karena saya tak kaget gini, saya wis mau teriak, yo itu namanya yo tempat kayak pepunden ya. Pepunden itu apa bahasanya? Kayak tempat yang dikeramatkan oleh warga sekitar di situ. Tempat keramat lah, tempat keramat itu kan jauh dari pemukiman. Saya mau teriak ya wis percuma, nggak ada orang yang denger. Saya kalaupun lari itu ya wis mungkin ya wis nggak kepikiran untuk lari, karena kalau lari pun ya percuma nah, di situ tuh ya nggak ada orang yang bisa menolong. Jadi wis pasrah gitu dok. Tiba-tiba makhluk yang besar itu berdiri. Makhluknya ini kayak gini loh jalannya ini. Terus ini koyok bulunya ini koyok runcing-runcing sekali, koyok wis intinya berbulu lebat lah, tapi bulunya itu koyok bulu berdiri gitu, kayak rambut. Terus di sini nih penuh apa itu namanya, bukan rambut sih, lebih ke arah bulu, jadi berbulu semua. Itu berjalan ke arah utara, jalan ke arah utara membelakangi saya. Itu jalan itu akhirnya hilang. Setelah hilang, saya wis antara shock itu tadi, saya mau lari wis percuma. Kalaupun lari itu wis percuma, nggak ada orang yang nolong, karena tempatnya itu wis jauh dari keramaian, jauh dari rumah warga. Jadi kalaupun lari itu percuma. Terus kedua, kalau lari itu ya tetap mikir sepeda motor ini tadi, kalau aku lari sepeda motorku gimana. Akhirnya antara takut dan antara kebutuhan finansial itu tadi, akhirnya bisa pasrah gitu dok. Setelah si apa itu tadi makhluk ini pergi, saya ini merenung sambil menenangkan diri. Karena saya kan bawa botol kayak termos. Sekarang kan ada botol kayak termos itu loh, dari stainless yang look and look itu loh guys. Itu kan yang cukup segini untuk ngopi itu. Jadi saya ngopi dulu sebentar, flash HP saya nyalakan, saya sambil rokokan gitu. Nah, rokokan gini ya. Setelah habis satu batang, saya pulang. Alhamdulillah sampai rumah itu enggak ada apa-apa. Intinya enggak ada gangguan apa-apa setelah pulang. Terus hari besoknya lagi tuh saya tanya-tanya ke teman-teman gitu. Jadi makam mana yang jarang diziarahi, pepunden mana yang ada makami. Pepunden itu kan kalau di Mojokerto ada yang berupa pohon besar, ada yang juga ada makamnya. Saya cari tanya-tanya ke teman-teman, pepunden mana yang apa itu jarang diziarahi sama warga sekitar atau orang-orang di sekitar. Saya dikasih tahu
itu di daerahnya aja ya. Daerahnya ini masuk di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Makamnya itu ada beberapa makam di situ. Beberapa makam, tapi makamnya ini di tengah kampung. Makamnya ini di tengah kampung, makamnya ini juga terang, ada penerangannya, terus juga tempatnya itu bersih, dirawat lah, tapi jarang warga sekitar itu jarang ziarah ke makam tersebut. Konon katanya itu makamnya dulu itu koyok yang babat alas di dusun salah satu dusun di Kecamatan Pungging itu. Sebentar ya. Setelah itu saya berdoa di situ, mendoakan si fulan ahli kubur ini tadi. Saya berdoa tawasul ke tawasul ke wali Allah, ke Kanjeng Nabi. Terus terakhir saya ngirim doa untuk si fulan ini tadi berserta keluarganya. Saya berdoa di situ. Nah, karena makamnya ini sudah di tembok permanen ya, di tembok permanen, saya ini nyaman di sana. Nyamannya dalam artian gini, ketika saya setelah tawasul, setelah berdoa mendoakan si ahli kubur, dan saya berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Gusti Allah, itu saya intinya di makam tersebut itu buat santai-santai, itu tempatnya itu mendukung. Saya santai-santai di situ, tiba-tiba itu koyok bahasanya apa ya, tidur ayam ya, koyok tidur yang antara tidur dan koyok masih sadar, tidur ayam ya. Ya seperti kalau di daerah lain saya tidak tahu bahasanya. Kalau di Mojokerto seperti, kalau bahasa Indonesianya tidur ayam. Tidur ayam itu antara sender-senderan gini, antara mau tidur apa enggak itu. Itu tiba-tiba itu ada seperti dua orang. Sebetulnya bukan orang sih, dari golongan jin. Tapi anggaplah itu seperti wujud orang. Seperti wujud orang itu membawa peti. Membawa peti ditaruh di depan saya. Ditaruh di depan saya, dibuka itu petinya itu, dua peti itu isinya emas batangan semua. Emas batangan ditaruh di depan saya ini. Saya terheran-heran. Loh, si fulan ini siapa kok tiba-tiba membawa emas batangan terus ditaruh di depan saya? Maksudnya apa ini? Saya gitu. Karena si si dua orang ini tadi membawa peti terus ditaruh, terus peti itu dibuka, si makhluk ini tadi, si jin ini tadi itu nggak ngomong apa-apa, tapi langsung pergi itu arahnya itu ke dalam makam tersebut, masuk ke dalam makam lagi. Dan si emas ini tadi itu masih ada di depan saya. Petinya itu kayak peti kuno gitu, kayak peti kayu. Kalau peti yang di YouTube itu kan kayak modelnya cekung gini ya. Tapi itu enggak peti kayu, petinya itu rata gitu. Dibuka itu ya sembuka peti wujud kotak itu. Petinya itu enggak ada seni-seninya sama sekali. Jadi peti sederhana. Terus isinya itu emas. Karena saya itu mengangan-angan gini. Loh ini loh aneh. Bawa emas segini banyak ditaruh di depan saya tok. Yo nggak ngomong, yo nggak opo. Ini maksudnya apa? Kalau dikasihkan ke saya kok nggak ngomong apa-apa, kok ditaruh tok gitu.
Setelah ditaruh ditinggal pergi, saya masih mengangan-angan. Masih mengangan-angan antara saya ambil antara iya dan tidak. Akhirnya karena saya angen-angen gitu, meskipun saya masih mengangen-angen gini, iki aku yo memerlukan uang banyak, tapi kalau emas ini tak ambil, ini jumlahnya kebanyakan, gak sesuai yang aku butuhkan. Yang aku butuhkan ini yang penting utangku lunas gitu tok. Aku gak butuh emas sebanyak ini. Akhirnya koyo antara mungkin kalau orang Jawa namanya antara alam wenang dan wening ya, tapi kalau bahasanya sampean ya mungkin ya anggaplah itu mimpi. Anggaplah saya ini tidur itu. Akhirnya peti ini saya tutup, saya lempar gitu wis. Saya dorong gitu. Peti ini yang satu ini saya tutup, terus yang satunya lagi itu saya tutup, yang di depan saya yang sebelah kanan ini saya dorong gitu. Tiba-tiba peti ini hilang. Setelah peti ini hilang, saya ini masih koyo di situ tuh koyo belum terbangun sepenuhnya, itu belum. Tiba-tiba ada rombongan bangsa jin itu, karena di situ kan ada beberapa makam sih, nggak cuma 1 atau 2 makam, kayak makam keluarga itu loh. Ada sekitar 9 kalau tidak 11 itu makamnya. Tiba-tiba ini keluar semua dari makam itu. Keluar ini semua ini kayak membawa perhiasan itu dilemparkan ke saya semua. Jadi semua perhiasan itu dilemparkan ke badan saya semua. Tapi enggak ngucap satu patah kata pun. Akhirnya ya perhiasan yang dilemparkan ke saya ini saya lempar balik ke dia. Tiba-tiba setelah saya lempar balik, tiba-tiba mereka ini kayak seakan-akan ini ngamuk. Kayak seakan-akan ngamuk, nggak terima kalau saya ini nggak menerima. Tapi yo, kamu itu nggak ngomong-ngomong. Saya menyampaikan seperti itu. Memang ini dikasihkan saya. Sampai yo ngomong, jangan diem gitu tok. Akhirnya sambil saya lemparkan itu mereka ngamuk. Tangan saya ini dipegang, kaki saya ini dipegang. Saya ini kok seakan-akan mau dibawa ke tempat dia. Saya terus berontak sambil berdoa sebisanya, berontak itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya gini ya, aku nggak mau ikut kamu. Alamku sama alam sampean beda. Meskipun saya ini hidup kekurangan, meskipun saya ini orang miskin, saya nggak mau ikut ke sampean. Saya nggak mau ikut sampean. Saya masih memiliki anak istri, saya masih bisa bekerja, saya masih bisa menyelesaikan masalah saya. Tapi masih digeret itu tadi, ditarik-tarik. Akhirnya saya itu berontak. Ketika sadar, anehnya ketika saya sadar ini, saya sudah tidur koyok ngeloni makam tersebut. Jadi makam itu kayak sudah saya peluk gitu. Saya ini kaget dulu, kok saya tadi loh sebetulnya masih di belakang sana, kok tiba-tiba saya pindah ke sini gitu. Karena antara shock, dan ketika itu saya benar-benar shock dan putus asa. Saya nggak mikir panjang lebar, saya langsung cabut, saya pulang. Setelah saya pulang, saya melanjutkan berdoa itu intinya ya berdoa sama Gusti Allah. Intinya saya ini tidak punya apa-apa lagi. Harta saya yang bisa untuk menyukupi ini ya hanya sepeda motor ini satu-satunya. Jalan keluarnya hanya bisa saya jual. Ya Allah, saya pasrahkan semua masalah ini kepada Engkau ya Allah. Karena
kebesaranmu itu jauh lebih besar dari semua harta yang saya miliki. Harta di dunia ini jauh lebih besar dari harta yang Engkau miliki, ya Allah. Dan kesulitan saya ini jauh lebih ringan ketika masalah saya ini Engkau cabut, ya Allah. Saya pasrah. Ketika saya pasrah itu kan sudah di rumah ya. Sudah di rumah. Saya ini kok kayak seakan-akan ini dapat bisikan, kamu ziarah ke makam Mbah Syekh Jumadil Kubro gitu. Jadi itu ada salah satu makam di Trowulan sana, di Troloyo, di dekat kerajaan Mojopahit. Karena saya dapat petunjuk seperti itu, besoknya saya ziarah ke makam Syekh Jumadil Kubro. Jadi kondisi makamnya di Mbah Syekh Jumadil Kubro ini tempatnya amat sangat besar, luas, dan juga nyaman. Tempatnya ini terang, hawanya itu amat sangat adem dan sejuk. Jadi beda dari makam-makam sebelumnya yang saya datang itu kan makamnya lebih, yang pertama itu kan memang pepunden itu ya koyok, kalau pepunden itu di Mojokerto itu dimanfaatkan koyok orang itu nyari nomor ya, nyari nomor atau apalah. Dan kalau di pepunden banyak dupa-dupa atau apa gitu, pokoknya bangsa sejenis gitulah. Yang di makam kedua ini tidak ada dupa, hanya ada bekas orang ziarah bunga yang sudah kering. Tapi tempatnya itu tidak senyaman, tidak seenak di makam di Troloyo. Di Troloyo itu kebetulan juga ramai orang ziarah. Jadi saya ketika berdoa itu merasakan kenyamanan tersendiri. Pertama itu saya tidak was-was kalau saya ini dikasih lihat penampakan atau kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi intinya ketika berdoa di situ itu lebih nyaman, karena beliau itu kan wali Allah, termasuk wali juga. Jadi saya nyaman, saya enjoy berdoa di situ, saya memunajat di situ. Ketika itu saya berdoa. Terakhir karena saya itu kepentok ya. Ketika itu kepentok, sebelum saya tidur, saya ini membaca Al-Fatihah 11 kali. Saya tujukan kepada Syekh Jumadil Kubro. Terus berikutnya ke zuriyahnya dan para santrinya. Terus selanjutnya saya berdoa kepada Wali Songo. Setelah Wali Songo yang terakhir, yang puncaknya doa ini saya tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya bacakan Al-Fatihah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Anas 1 kali. Setelah itu saya tidur. Dalam tidur saya ini saya ditemuin koyok gini. Saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi intinya yang menemui saya ini dari golongan muslim. Saya yakin itu bukan manusia, karena beliau juga memperkenalkan dirinya. Saya ini si ini, saya ini tempatnya di sini gitu. Itu disebutkan beliau ini memakai jubah warna putih, gamis lah, kayak gamis, terus memakai surban, bawa tongkatnya dipegang tangan kiri. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya gini, yang saya yang diucapkan ke saya, wis sampean mulia, sesuk masalahmu wis mari. Kalau bahasa Indonesianya, sudah nak, kamu nggak usah bingung, nggak usah risau, kamu wis
pulang saja, karena besok semua masalahmu itu akan terselesaikan. Kamu nggak usah bingung, kamu beliau ini kalau pesannya itu gini, pesannya beliau ini cukup bagus sih. Niatmu ziarah ke makam-makam itu sudah baik, tapi hati-hati ditata niatnya, jangan sampai terpleset. Beruntung kamu nak mendapatkan godaan, banyak godaan. Sebelum kamu datang ke sini kamu mendapatkan godaan, tapi kamu abaikan. Kamu itu tandanya kamu memiliki iman. Sudah, kamu ini udah pagi, kasihan anak istrimu menunggu di rumah. Sekarang kamu wis pulang, besok masalahmu wis terselesaikan semua. Setelah mendapatkan isyarat seperti itu, saya tiba-tiba bangun itu kondisi badan ini enteng semua. Jadi bener-bener enteng, bener-bener ringan, pikiran ini fresh semua. Ketika fresh saya pulang ini ya tetap mengangen-angen. Bagaimanapun saya ini memiliki tanggung jawab kepada teman saya, dan teman saya ini juga memiliki kebutuhan sing harus diselesaikan. Akhirnya saya memberanikan diri. Jadi habis dari makam itu tadi saya pulang ini nggak tidur, saya lanjutkan sholat subuh. Setelah subuh ya wis, saya beranikan diri ke tempat teman saya. Sampai rumah teman saya itu sekitar jam 6:30 pagi. Setelah jam 6:30 pagi, saya intinya minta maaf sama teman saya, dan saya pasrah. Saya bawa BPKB, STNK sama sepeda motor saya pasrahkan ke teman saya. Intinya saya ini nggak punya uang lagi, hartaku yang bisa untuk melunasi utang ya wis ini tok. Setelah itu teman saya ini malah ketawa dan bilang seperti wis, sepeda motornya bawaan, BPKB ini bawaan, STN bawaan. Untuk saat ini aku nggak butuh duit, saya nggak membutuhkan uang. Loh, gimana wong kemarin lo 2-3 hari yang lalu kamu wis pusing memerlukan uang seperti itu, kok sekarang ngomong seperti ini? Serius ta, kamu jangan ojo sampai karena uang tapi persahabatan kita ini hancur. Aku lebih baik kehilangan sepeda motor daripada kehilangan sahabat seperti kamu. Aku serius, bawaan sepeda motormu bawaan pulang. Terus apa itu utangku gimana? Utangmu bayarin ketika kamu wis punya duit, dan kamu boleh bayar utang ini. Ojo sampai kamu ini nyari pinjaman lagi. Wis mulai sekarang kamu nabung, oleh wis terkumpul berapapun cicilan anggon aku, berapapun tak terima. Karena saya ini penasaran yo, kenapa orang ini, teman saya ini kok tiba-tiba berubah. Beliau ini menceritakan karena teman saya ini kan memiliki usaha sandal di Mojokerto itu kan. Usaha sandal itu kan home industry itu sangat banyak sekali. Jadi pusatnya sandal di Jawa Timur itu ya di Mojokerto itu. Ternyata teman saya ini yang sebelumnya orderannya itu ada 400 kodi. Satu kodinya itu 20 pasang kalau nggak salah. Lainnya ada 400 kodi yang sebelumnya itu belum terbayar. Itu terbayar, sudah dibayar sama yang pesen, yang order. Yang 400 kode ini dibayar lah. Teman saya ini tanda tangan kontrak sama perusahaan yang sama itu, tanda tangan kontrak untuk 6 bulan itu sekitar 4.000 kode untuk 4 bulan.
Kalau untuk di kelas teman saya ini 4000 kode ini sebetulnya sesuatu yang bisa diselesaikan mungkin hanya sekitar 2 atau 3 bulan saja ya, karena kan anak buahnya itu kan ada banyak, ada sekitar 15-an. 15 salah satu orang itu kan bisa menyelesaikan sekitar, kalau nggak lembur itu bisa selesai 3 kode, kalau lembur itu bisa sampai 5 kode pulang jam 10 gitu. Jadi itu bisa diselesaikan nggak sampai 6 bulan. Dan teman saya wis dari DP yang 400 kode ini tadi sebelumnya nggak kebayar, itu dilunasi plus diberikan DP 50% dari pesanan yang baru. Jadi teman saya nih koyok seakan-akan masalahnya terselesaikan maksudnya bisa yang penting bisa bayar untuk angsuran yo, bisa bayar karyawan yo, bisa bayar dan masih dapat keuntungan dari usahanya. Sampai di situ saya ini terus menceritakan ke teman saya, menceritakan perjalanan ini tadi, menceritakan ke teman saya. Terus teman saya ini malah bilangin, ya bisa jadi orderan kamu itu berkah dari doa sampeyan. Lu duduklah aku lo sopo aku yo sholat yo bolong-bolong dungo yo, kadang lek butuh tok, lek kalau kepepet saja, kadang kalau punya duit itu ya wis lupa dengan kewajiban saya. Ya wis kalau gitu wis kita saling mendoakan aja. Ya besok soal utang tadi wis nggak usah mbok pikirin, yang penting kamu bayar ketika kamu punya uang. Ojo sampai kamu ini bayar utang ini kamu nyari utangan gitu. Loh, tapi ini lama loh, aku perlu waktu ya sekitar 4 sampai 5 bulan lagi. Wis nggak apa-apa, santai aja. Dan sampai di sini alhamdulillah itu masalah saya itu terselesaikan semua. Bukan terselesaikan sih, lebih tepatnya diberi kelonggaran. Teman saya ini sebetulnya nggak membatasi waktu, tapi saya menjanjikan ke teman saya ya antara 4 sampai 6 bulan saya selesaikan. Ya meskipun ini baru kejadian sekitar belum ada 2 minggu, saya anggaplah 1 bulan belum bisa membayar, tapi minimal saya ini diberikan keringanan. Hikmahnya apa? Hikmahnya dari cerita kisah nyata saya ini, teman-teman itu jangan sampai bersekutu dengan golongan jin, karena makhluk gaib seperti itu tuh nanti menyesatkan. Belum nanti lagi ada kalau minta tumbal atau dan lain sebagainya. Jadi harta yang kita miliki dibandingkan keluarga, dibandingkan anak dan istri ini tidak berharga sebetulnya. Jadi kalau diminta untuk milih keluarga atau milih harta, saya tetap milih keluarga, karena harta bagi saya itu bisa dicari, kalau keluarga itu yo tidak bisa dicari. Dalam artian kebahagiaan keluarga itu ya tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga. Intinya harta berapapun itu tidak bisa untuk membeli keluarga, nggak bisa untuk membeli anak istri. Jadi intinya pokoknya saya ini memiliki keyakinan bahwa harta di dunia ini tidak bisa membeli anak istri saya. Jadi misalkan saya punya uang 1 triliun, saya membeli anak itu enggak. Maksudnya gini, ketika seseorang melakukan pertumbalan, melakukan pesugihan ya, ketika keluarga itu sudah diambil, kita memiliki uang 1 triliun pun enggak bisa untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal ini tadi, enggak bisa untuk menebus kesalahan kita ini, tidak bisa, karena kita sudah bersekutu dengan makhluk gaib, dan itu nanti pasti kita juga ada siksanya juga. Jadi Gusti Allah itu, Tuhan itu paling membenci umatnya, hambanya yang mensekutukan Tuhan. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman itu mensekutukan Tuhan, apalagi
meminta bantuan dari golongan jin, padahal kita ini derajat kita ini jauh lebih tinggi dibandingkan dari golongan jin. Jadi saya pesan buat teman-teman, sesulit apapun masalah dari teman-teman, sebesar apapun masalah dari teman-teman, itu pertolongan dari Gusti Allah itu jauh lebih besar dari masalah yang sampean hadapi. Jadi penyelesaian Gusti Allah ini jauh lebih besar dari masalah kita. Jadi kalau kita meminta pertolongan, ya lebih baik kita meminta pertolongan kepada Gusti Allah. Karena kalau kita mensekutukan Gusti Allah, pasti ada embel-embelnya. Apalagi kalau ada seseorang yang sampai melakukan perjanjian dengan golongan jin, sampai meneteskan darah untuk akadnya itu sampean sama juga seperti manusia yang amat sangat hina. Karena apa? Karena sampean ini harus mengikat perjanjian kepada golongan jin. Artinya apa? Ketika sampean berdoa seperti apapun, minta ampunan seperti apapun, Gusti Allah oke lah, Gusti Allah tetap mengampuni karena Gusti Allah memiliki sifat ya Ghafur. Tapi azabnya nanti, entah itu keluarga sampean atau sampean ketika sampean meninggal, ini pasti dibawa ke golongan jin. Ketika seperti itu nanti azabnya, siksanya di alam kubur ini jauh dan amat sangat pedih, jauh dari kata bahagia ruh kita. Ketika kita sudah meninggal, ruh kita akan sangat menderita, dan mungkin di sana di alam barzah nanti kita pasti disiksa, pasti disiksa. Meskipun kita minta ampunan sama Gusti Allah, kalau kita sudah melakukan perjanjian dengan meneteskan darah atau melakukan perjanjian dengan golongan jin, pasti amat sangat pedih. Siksa itu sangat pedih, siksa kubur itu sangat pedih. Sebetulnya masih bisa saya ceritakan yang jauh lebih panjang lagi, tapi saya belum bisa menceritakan karena ketika saya menceritakan dan ketika saya belum bisa melakukan, itu sama saja saya ini gimana, ibaratnya kamu lo belum praktek tapi kok seakan-akan ini sok-sok. Jadi saya nggak mau timbulnya nanti malah jatuhnya itu sok pinter atau sok tahu. Jadi saya hanya bisa bercerita apa yang saya ketahui. Intinya saya ini nggak mau cerita sesuatu itu nggak saya ketahui, dalam artian apalagi cerita hal seperti ini, oke. Saya itu nggak mau kalau cerita ini mengada-ada atau ya apa, karena teman-teman netizen ini sebetulnya jauh lebih pintar dari saya, beneran. Teman-teman netizen ini jauh lebih cerdas dari saya, dan teman-teman netizen pasti bisa meresapi apa yang saya sampaikan, bukan meresapi sih, bisa mengetahui apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Teman-teman netizen pasti bisa mengetahuinya. Jadi saya tidak bisa cerita lebih jauh karena saya khawatir kalau saya ini dicap jadi orang sok tahu atau sok alim atau sok apalah. Intinya ya wis, saya ini wis saya tidak punya apa-apa, saya tidak tahu apa-apa, saya ini orang bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa di dunia ini. Saya bisa pinter, saya bisa memiliki sesuatu, dititipi sesuatu, itu karena ridhonya Gusti Allah. Jadi hakikatnya kita manusia di dunia ini bukan siapa-siapa. Hakikatnya kita di dunia ini tidak memiliki apa-apa, karena semua itu adalah kekuasaan Gusti Allah. Semua itu yang memiliki ya
semua itu di dunia ini adalah milik Gusti Allah. Jadi mungkin sepeda motor yang saya miliki, yang saya mengaku bahwa sepeda motor ini milik saya, padahal hakikatnya sepeda motor ini dari Gusti Allah dititipkan ke saya. Tinggal bagaimana saya merawat dan menggunakannya supaya lebih baik. Oke, cukup sekian cerita dari saya. Mungkin bisa diambil hikmahnya dari teman-teman. Yang bisa diambil hikmahnya teman-teman ambil, yang nggak bisa diambil ya sampean buang. Intinya anggaplah saya ini hanya cerita, anggap saja saya ini hanya omong kosong, karena ya saya ini hakikatnya saya nggak tahu apa-apa, nggak mengerti apa-apa, nggak punya apa-apa. Jadi anggap saja saya ini hanya omong kosong, hanya membual. Jadi ya ambil hikmahnya, kalau nggak ada hikmahnya wis anggap saya ini adalah orang yang ngomong kosong, yang membual. Oke, intinya buat teman-teman semua viewer Rasa Misteri, semoga teman-teman semua diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki yang amat sangat besar, yang amat sangat baik, sebaik-baiknya dari rezeki dari Gusti Allah. Rezeki yang melimpah, rezeki yang terbaik buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, cukup sekian buat cukup sekian cerita dari saya. Semoga bisa menghibur, mengisi waktu kosong dari teman-teman Rasa Misteri. Tetap di Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Di mana ada rasa, di sana ada misteri sendiri. Di mana ada misteri, di situ ada rasa tersendiri.